Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak. Oke, selamat siang. Siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Riki? Baik Pak, kabar baik Pak. Ini gimana nih acara supervisi itu gimana ceritanya Pak Riki? Ya, saya dapat jadwal dari sekolah di grup. Nanti akan ada minggu depan akan ada supervisi. Saya pilih untuk hari Senin aja Pak, jam pertama. Hari Senin jam? Ya. Pertama, apa yang dikembangkan ya Pak? Hari supervisi itu Pak? Ya, saya ingin mengembangkan pada aspek pribadi sosial. Oke. Pada aspek pribadi sosial. Kenapa di aspek itu ya Bapak kembangkan? Ya, karena kan saya perlu mengembangkan aspek tersebut karena saya pikir itu yang titik nilai terendah saya. Kira-kira berapa tuh Pak nilai terendahnya Pak? Saya nilainya 50 ya Pak kalau dari 100. Oh, ya. Nilainya 50 ya. Terus yang akan dikembangkan kira-kira dari hasil nanti supervisi itu apa Pak ya? Yang target yang Bapak inginkan itu nanti? Ya, nanti kan ketika saya supervisi yang dikembangkan itu kan interaksi saya kepada anak itu seperti apa. Ya. Kemudian mereka mempersonalisasikan Pak. Jadi menjadikan hal mempribadi itu seperti apa, menghayati gitu. Ya. Jadi harapannya hasil dari observasi yang kita lakukan ini? Kalau dari skala kan namanya ingin meningkat ya Pak ya. Ketika 50 ya setidaknya 80 lah dapat harapannya dan murid-murid nanti dapat pengaruhnya gitu Pak. Saya udah meningkat kompetensinya. Berarti secara pribadi sosial mereka kompetisi juga meningkat gitu Pak. Oke Pak, siapa aja arsip-arsipnya atau administrasinya. Nanti kita sesuai dengan sepakatan, kita nanti saya akan observasi atau akan supervisi ke kelas yang Bapak tunggu, Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Riki? Aduh, begini Pak. Saya teh bingung rudet Pak. Iya. Barudak. Mus saling bully. Mus keluar Pak. Aduh, Pak. Tensi naik Pak. Kumaha Pak? Gimana Pak? Pencegahan penanganannya Pak. Masalahnya itu adalah Pak Riki itu banyak anak yang membuli, banyak anak yang Ya. Oke. Kira-kira nih Pak, dari kejadian-kejadian itu ya ada solusinya Pak? Saya sih sebetulnya udah punya solusi Pak. Tapi masih ragu Pak. Apakah bisa atau enggak? Kira-kira apa solusinya? Jadi gini Pak, anak yang beli nakal garut, saya kasih mereka PJ. Penanggung jawab Pak. Oh, ya. Yang ngebully jadi pengawas di kelasnya. Siapa saja yang ngebully, dia memenuhi tanggung jawab, minimal menegur, mencatat. Kalau mereka masihnya baru laporkan siswaan misalnya. Itu nanti pertama Pak. Kayaknya pertama skalanya berapa tuh Pak? Saya skalanya 60-an Pak. 60. Ya. Itu yang pertama. Tapi kan kita tidak boleh satu, kita harus ada alternatif yang lain. Betul. Yang lain kira-kira jadi gini Pak, mereka yang tadi membuli dan suka berantem, kita bikin komunitas. Komunitas. Nah, komunitasnya apa? Jadi mereka kita set gitu. Kita set untuk supaya mereka jadi duta anti bullying. Kalau tadi kan semuanya ternyata. Iya. Jadi solusi yang pertama itu kita tadi mencatat sebagai pengawas. Skalanya 6. Yang kedua itu adalah dengan menjadi duta. Kira-kira berapa skalanya Pak kalau kita alternatif yang kedua? Kalau menurut saya sih ini meningkat jadi 70%.
Kenapa sampai 70 Pak? Karena gini Pak, kalau tadi di kelas tanggung jawabnya kan skopnya lebih kecil, Ya. dan itu perlu banyak pengawasan. Betul. Jadi duta, Ya. tanggung jawabnya nambah, minimal jadi beban lah. Oh saya duta bully, masa saya bully atau gimana? Nah, bagus sekali. Titik kesedaran. Itu bagus sekali ya. Tadi udah naik tadi kan 6 ya Pak ya. Ya. Yang satu 6, yang alternatif yang kedua itu ada 7. Ya. Seandainya yang kedua alternatif itu tidak berhasil Pak, mungkin ada alternatif lain. Ya, selain tadi jadi PJ tanggung jawab kelas, gitu. Kemudian apa namanya? Jadi duta, saya bikin mereka jadi aktor. Mana? Ini saya juga tertarik nih Pak. Gimana tuh Pak jadi aktor gimana? Saya kurang. Jadi aktornya gini Pak. Gimana? Mereka kita lah taruh cari lah mereka yang bikin film tentang bullying. Ini kan mereka kesadarannya naik Pak. Jadi peran. Kemudian kan kalau bikin film kan mereka bikin sendiri, kreasi sendiri, mereka publikasikan dapat apresiasi itu Pak. Ini kan penguatan positif bagi dia. Dan dari tadinya mereka jadi pelaku bully, sekarang kami tanggung jawab untuk meminimalisir bullying. Jadi dengan produktif itu Pak. Ada karyanya. Nah, gitu. Kira-kira tadi kan 60 nih Pak. Ya. Pertama, yang kedua jadi naik ke 70. Ya. Yang ketiga dengan adanya solusi yang ketiga dengan ada aktor dan sebagainya itu kira-kira sekarang berapa Pak untuk keberhasilan tingkat keberhasilan? Ya. Tingkatnya 85 sampai 90-an Pak. Alasannya kenapa Pak? Sampai Bapak punya keyakinan itu sampai ke 80. Nah itu kan sangat tinggi sekali keyakinan berhasilnya itu. Ya, karena kan mereka secara tidak langsung ketika membuat film, ngambil tanggung jawab, mereka mempraktikkan baik. Jadi ada kampanye anti bullying, mereka ada di bambu, mereka ada teman bully ditegur, kemudian nanti mereka juga mensosialisasikan ke teman-teman, bahkan ke orang tua. Jadi mungkin dengan yang ketiga itu banyak elemen yang terlibat ya. Sehingga Bapak yakin itu sampai 80. Ya, betul Pak. Oke, kira-kira Pak ini Pak. Kapan Pak untuk pelaksanaan? Oke, saya laksanakan bulan September ini Pak. Bulan September? Ya. Kira-kira yang dari ketiga itu, yang bulan September itu, yang mana yang Bapak? Yang akan saya lakukan kalau ideal walaupun perlu proses dan waktu ya Pak. Betul. Tapi setidaknya ini jadi tantangan bagi saya dan mereka. Jadi mungkin akan lebih membatasi ya Pak ya. Akan lebih membatasi keinginan anak untuk membuli karena tanggung jawab itu yang lebih bagus. Oke. Tadi Pak Riki sudah memberikan masalah tadi Pak ya, yang beli. Alternatif tadi ada satu sudah mengenai penanggung jawab, alternatif kedua langsung dengan adanya duta, alternatif ketiga tadi Pak Riki sudah mengatakan dengan adanya skenario pembuatan film, waktu itu akan dilaksanakan pada bulan September. Saya setuju sekali Pak. Mudah-mudahan dengan apa yang cetuskan sama Pak Riki, permasalahan-permasalahan yang tadi timbul itu bisa ditanggulangi. Ya. Ada namanya Pak nanti. Kalau nanti sebelah berapa 30 ada filmnya dokumenter G30 SPKI, nah ini G30 anti bullying. Oh, jadi langsung ke aksinya. Wes mantep Pak. Ya. Bagus, jadi kita sekaligus untuk penyelesaian masalah, tapi juga kita akan terus berkarya ya dengan adanya seperti itu. Ya. Oke, tadi kita udah bisa ngambil kesimpulannya Pak ya, udah dapat poinnya dari pertemuan ini. Kira-kira dari pembicaraan kita nih Pak, apa sih yang kita dapatkan Pak? Ya, jadi yang pertama kita sebetulnya sudah punya solusi sendiri. Betul. Sudah dipikirkan, sudah terprediksi. Hanya kita masih ragu. Ya, apa tuh? Masih ragu kalau itu
pasti dilakukan. Ya. Yang kedua, untuk membuktikan keraguan itu kita perlu berbagi dengan orang lain. Ya. Salah satunya kita bukan Oke. Dan ini betul, saya buktikan berhasil. Saya Oke. merasa yakin. Alhamdulillah. Jadi setelah kita melakukan diskusi ini ada hasilnya Pak ya, bahwa apa yang terjadi masalah di antara teman-teman dan antara siswa itu bisa diselesaikan dengan ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa lebih menciptakan siswa yang benar-benar memiliki karakter emosional yang tinggi dan menciptakan siswa yang Pancasila, ya. Ya, Pak. Mungkin apa lagi yang bisa kita diskusikan hari ini, Pak? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Sukses ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa terlaksana ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak. Oke, alhamdulillah ya kita sudah supervisi. Bagaimana Pak penilaian Bapak setelah kita supervisi Pak? Ya oke, yang pertama kalau saya pakai skala itu. Betul. Ada peningkatan Pak. Ya. 80%-an. Ya. Kalau murid-murid juga, jadi mereka dengan setelah adanya supervisi itu ya. lebih ngeh gitu. Oh ternyata bullying itu memang tidak boleh. Tidak boleh. Dan mereka minimalnya punya sikap gitu. Ya. Ketika ada bullying harus bagaimana. Jadi setelah kita supervisi, Bapak menentukan nilai tadi berapa Pak? 80. 80 itu karena itu ya Pak ya? Karena ya. apa tuh Pak? Karena anak-anak ya antusias Pak, mereka ya lebih paham gitu ya. Okay. Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya boleh Pak, siap. Jadi begini Pak, setelah saya amati pada saat Bapak proses pembinaannya terhadap anak, itu pertama adalah Bapak tidak menyampaikan kasus by kasus setiap anak. Oke Pak. Sehingga anak bingung, ini teh kasusnya kapan? Makanya yang harus Bapak lakukan itu adalah bagaimana Bapak menyediakan dokumen sebagai rujukan, Pak, sebagai standar rujukan untuk proses pembinaan terhadap anak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya Pak, setuju Pak. Jadi kan anak istilahnya perlu dikasih contoh. Betul. Contoh kasus. Ya. Lebih pahamnya itu Pak. Ya. Lebih mengena gitu. Dibanding kita menjelaskan secara umum Pak. Nah, kira-kira Pak untuk membuat dokumen seperti itu apa ya Pak ya? Apa yang mesti dilakukan Pak ya? Ya, baik. Saya akan mencoba membuat di internet itu ya, secara digital. Jadi mereka dikasih link, akses aja. Ada video, betul. Ada literasinya juga, ada bahan bacaan, ada gambar, kemudian juga ada refleksinya Pak. Ya, jadi kita diberikan pencerahan ya Pak ya. Oke, pencerahan dalam proses penyiaran tersebut. Kira-kira kapan tuh Pak pelaksanaannya Pak? Ya baik, kalau dari sekarang kan Pak, saya dimulai minggu depan Pak. Jadi sekarang kita bikin dulu rancangannya Pak. Rancangan tindak lanjutnya, ini beres sambil. Kira-kira pelaksanaannya mau di kelas atau mau kita panggil lagi di ruangan yang lain atau bagaimana? Kalau secara umum edukasinya di kelas itu ada. Nah secara khusus anak-anak yang perlu penanganan yaitu mereka perlu dikumpulkan dan dikasih edukasi secara terpisah Pak. Ada edukasi tambahan. Nah hasil pengamatan saya itu sangat bagus sekali Pak tadi. Jadi dengan adanya dokumen seperti itu, dengan apa rencana kita akan membuat penjelasan secara menggunakan internet, nah itu sangat mendukung sekali dalam proses supervisi ini. Nah sebagai penutup Pak, kira-kira apa sih yang Bapak dapat dari proses diskusi kita saat ini Pak pasca supervisi ini? Ya baik Pak, jadi kan dengan adanya supervisi kita ini punya potensi yang sebetulnya kita sadar nggak sadar itu luar biasa. Nah tapi kita tidak sepenuhnya bisa melihat dan mengembangkan dengan bantuan orang lain yang bisa. Nah, nilai kita, grade kita jadi nambah Pak. Oke, siap. Jadi ada manfaatnya Pak dengan supervisi. Oh betul Pak, ada manfaat. Oke, siap. Oke Pak Riki, itu aja mungkin hasil evaluasi kita tadi pas supervisi ya. Mudah-mudahan dengan
adanya supervisi ini kita semuanya bisa lebih baik di dalam membimbing dan membina siswa. Terima kasih Pak Riki ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama Ibu? Alhamdulillah baik Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Baik Bu. Cuman begini Bu. Ya. Itu ada kasus Bu yang menjadi apa ya apa namanya unek-unek bagi saya. Mengenai pembelajaran anak Bu ini. Anak-anak yang saya ajarkan itu kadang-kadang tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mungkin ibu yang lebih berpengalaman dalam hal ini bisa memberikan solusi buat saya. Oh iya, jadi maksud kedatangan Pak Eka di sini itu mau membahas tentang anak-anak yang kurang konsentrasi maksudnya. Betul Bu, betul. Karena itu sangat mengganggu pembelajaran Bu. Pasti Pak. Betul. Itu keberhasilannya. Kalau Bapak ketika nilai ini dari 0 sampai 100, ketika ada anak yang kurang konsentrasi, keberhasilan dari tujuan pembelajaran itu di skala berapa itu? Aduh, Bu. Itu sangat rendah sekali Bu, karena pengaruhnya sangat berpengaruh sama teman-teman sama saya. Nilainya paling sekitar 50, 60 belakang. 60. Iya, itu perlu ditingkatkan ya Pak ya. Nah, sekarang Bapak kan sudah mengetahui ya, dengan anak-anak yang kurang konsentrasi, tujuan pembelajaran juga tidak terselesai, tidak sampai ke tujuan, baru mencapai 60%. Ada tidak Bapak punya solusinya? Nah, solusinya gitu. Setelah saya lihat gitu ya, ternyata anak-anak itu kurang perhatian, itu kan kurang menarik. Kurang menarik ketika saya memberikan ceramah, karena materi yang kena itu adalah ceramah. Makanya kurang menarik. Nah, saya berpikir, bagaimana kalau saya membuat media pembelajaran saja Bu, media pembelajaran. Bagus Pak. Selanjutnya, kalau dengan media pembelajaran anak tidak konsentrasi, tidak selalu melihat saya, pasti tapi dia juga akan melihat Bu medianya, terus dia bisa langsung implementasi. Wah ini nih begini, jadi tidak jenuh melihat muka saya aja Bu. Kemungkinan ada anak yang suka lihat muka saya, ada juga yang tidak. Itu mungkin buat alternatif pertama seperti itu. Jadi untuk solusi untuk anak yang kurang konsentrasi, Bapak mempunyai alternatif dengan menggunakan media pembelajaran. Betul. Ya itu bagus Pak. Nah sekarang dari rencana alternatif satu ini menggunakan media pembelajaran, yang Bapak harapkan nilai yang didapat ini setelah menggunakan media pembelajaran di angka berapa tuh Pak? Saya nggak muluk-muluk Bu ya, karena ini juga masih nyoba ya Bu ya pembelajaran. Dari tadi kan kita 60-an Bu ya, paling nyampe 70 lah Bu. Nah, mengapa Bapak punya asumsi itu bahwa nilai akan 70? Karena media yang saya buat apakah itu menariknya buat anak gitu loh. Justru nanti kan kenapa saya tidak menargetkan tinggi, takutnya juga media yang saya buat juga itu sama, tidak menarik anak gitu loh. Kan kalau medianya yang saya buat tidak menarik buat anak juga sama, mereka tidak fokus juga dengan apa yang saya sampaikan. Jadi supaya pembelajaran itu anak-anaknya fokus ya Pak ya, dengan media pembelajaran sudah digunakan, harapannya baru sampai 70 ya? Iya, itu alternatif utama 70. Nah, bagaimana untuk mencari solusi yang ketiga? Ada tidak Pak? Tadi kan yang pertama itu ya. Kedua, bagaimana kalau saya membuat medianya pakai media online? Oh iya, bagus itu Pak. Karena saya lihat anak-anak itu agak suka nih Bu dengan handphone, dengan internet. Makanya saya kayaknya agak tertarik ke sana gitu Bu. Kalau media yang itu kan media yang manual. Kalau pakai online kayaknya anak-anak lebih tertarik gitu. Jadi dengan media pembelajaran online itu literasi digital juga ada ya Pak ya? Betul Bu, itu jadi anak-anak juga kan selain itu juga
Jadi dia menggunakan media elektronik itu dia tidak hanya untuk game, main, tapi bisa juga literasi digital dibiasakan, ya, dibiasakan untuk membaca literasi, mencari sumber pembelajaran. Nah, jadi selain kita membuat dokumen media pembelajaran juga, mereka bisa langsung ekspor mencari data-data yang lain. Nah, dari alternatif yang ketiga ini, dari skala yang diharapkan berapa nih Pak dari 0 sampai 100? Kalau ini saya agak supportnya agak bagus nih. Saya bisa kasih nilai tadi kan 60 ya. Dapat lah 75 Bu. 75 atau ya 80 orang lah. 75 sampai 80. Iya, 80. Jadi ada tinggi nih karena grade kenapa tinggi, medianya bagus juga. Enak juga kan buat anak. Jadi itu sudah mulai bertambah nilainya. Iya. Yang diharapkan sampai ke 80 itu sudah mencakup nilai yang baik ya Pak ya? Iya. Iya. Adakah solusi yang lain lagi? Nah, ini solusi yang lain Bu. Kalau solusi yang lain, jadi kita kan tadi medianya nggak jelas, ya. Iya. Medianya jelas. Iya. Kalau sekarang yang ketiga saya lebih fokus lagi, Bu. Iya. Saya akan coba membuat media pembelajaran tapi berbasisnya YouTube. Oh iya. Dengan YouTube itu nanti anak-anak itu kan lebih enak, Bu ya. Juga kan nanti anak-anak bisa di dalam itu ada deskripsinya, terus anak-anak bisa melakukan absensi di YouTube-nya, terus medianya juga lebih mudah karena setiap orang kan kalau YouTube itu ketika ada crop udah jalan gitu. Jadi saya lebih pembuatan media pembelajaran seperti itu. Dan mohon maaf Bu ya, saya juga dapat subscribe. Nah itu. Jadi ada dua kemungkinan, ada dua keuntungan. Keuntungan pertama anak konsentrasi, kedua tadi saya cari subscribe. Bagus itu Pak. Ya. Jadi nanti anak-anak di dunia maya sudah bisa berkreativitas, di dunia nyata juga banyak ya Pak ya. Jadi itu alasannya itu. Iya, alasannya jadi ada dua. Jadi buat saya ada subscribe-nya, buat anak ada pelajarannya. Saya sebelum ibu tanya grade-nya saya bisa nyatakan 9 loh. Ini jadi dari skala 0 sampai 10 gitu ya 9. Iya, 90. Kalau dari 0 sampai 100 90 bagus. Iya. Bahkan saya punya ide gini Bu, nanti hasil dari subscribe-nya atau dari monitornya dari pembayaran itu buat sekolah juga bisa. Iya. Ya, nama-nama buat sekolah gitu. Dari alternatif 1 sampai 3 ya. Yang akan dilakukan yang mana Pak? Yang ketiga. Kapan itu waktunya Pak? Paling saya kasih waktu dulu cari ide ya Bu ya, cari ide. Sekarang kan tanggal 30 Agustus. Cari ide 2 hari 3 hari, tanggal 4 Bu. Tanggal 4 bulan depan ya Pak? Bulan September. Iya, bulan September. Saya tunggu loh Pak. Ya. Nanti ketika ada sesi ngobrol lagi, saya akan tahu hasilnya nih Pak. Oke. Nah, tapi gini Bu, Ibu yang harus subscribe ya Bu ya? Iya, boleh. Nanti saya kirimin ya. Iya, boleh. Nah, sekarang dari sesi ini apa yang Bapak dapatkan? Tadinya saya bingung Bu. Ya. Tadi saya bingung, di lain sisi saya sebagai guru harus mengirimkan transfer itu ke anak. Ya. Di sisi lain anak tidak konsentrasi. Di sisi lain kita harus memberikan nilai, kita juga bingung. Mungkin ini ada masukan dari Ibu tadi sangat menggali sekali. Tadi saya tidak terpikir bagaimana sampai ke buat YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah dengan bertemu dengan Ibu, konsultasi dengan Ibu, ide itu keluar. Jadi betul, ini saya tidak lagi kebingungan dengan menghadapi siswa seperti itu. Ini bermanfaat sekali ya dengan adanya proses seperti ini. Waduh, bermanfaat sekali. Dan saya agak semangat karena kita dapat keuntungan juga Bu. Ya, pasti itu Pak. Ya. Ada yang masih disampaikan barangkali? Kayaknya selesai Bu, karena otak saya udah berpikir buat itu Bu. Jadi semangatnya. Betul, semangat. Dan saya ucap terima kasih Bu ya atas waktunya sudah memberikan waktu berasa untuk diskusi dulu. Makasih Bu. Sama-sama. Sukses semangat terus Pak. Amin. Makasih Bu ya. Ya, assalamualaikum.